Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Pak? Panik nak? Panik nak? Bu ngantuk Bu? Mudah-mudahan ini ya. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Untuk salam penghormatan kami tumpahkan kepada yang dahulu, yang lebih awal. Mari kita kembali tingkatkan syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan malam yang baik ini kita masih berkumpul bertatap muka di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berikan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya yang dapat kita rasakan saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kaum muslimin rahimahumullah, sebelum saya melanjutkan tausiah atau nasihat atau mengulang-ulang kaji yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, sebenarnya sudah cukup tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Azmi. Beliau dari Sudan, ya Bu ya? Jauh, Kecamatan Sudan. Kalau saya dari Sudan, beliau Sudan, saya Sudan, Jawa Barat. Jadi masih ada pamit dengan Agim. Agim kan dari Bandung, saya belum sama. Ini berarti timnas ya. Nawari Ahmad Rahman ya. Iya. Saya ingin menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW
kepada jamaah yang hadir saat ini, yang menunggu kami dari sejak maghrib mungkin sampai sekarang, bahkan sampai hari ini masih menunggu dan mendengarkan. Ada pesan Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sanadnya dari Abi Hurairah. Kata beliau Nabi Muhammad SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan, 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada hari itu tidak ada naungannya kecuali naungan Allah. Bila tuh Pak, santinya apa? Hari kiamat. Jadi awal pertama di alam ruh, terus masuk ke alam rahim, keluar ke alam dunia, begitu masuk alam kubur, keluar ke alam mahsyar. Jadi di alam mahsyar, di alam nanti kiamat itu, surga atau neraka kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua kepanasan, panas karena dosa. Tapi ada 7 kelompok, 7 golongan yang insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kira-kira itu Pak? Awak yang hadir saat ini, insya Allah. Nabi rajulun mu'allaqun fil masajid, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid atau fil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut untuk ke masjid. Apa kan masih bina? Dari tadi bilo Ustaz di kolam termasuk insya Allah. Kau yakin Nabi ini? Itu yang pertama hadiah. Apa ya? Mudah-mudahan. Yang kedua, dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, walladzina jahaduna fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berjuang tanpa lelah, tanpa capek, tanpa letih di jalan kami, kata Allah, lanahdiyanna subulana, akan kami kasih hidayah, akan kami kasih petunjuk kepada jalan-jalan kami. Apa ibu kini yang hadir kan jihad, tiba ke masjid, dapat ya Bu ya? Datang ke sini jihad di jalan Allah. Allah nanti akan kasih hidayah. Yang punya usaha, Allah kasih petunjuk agar usahanya makin maju. Yang punya anak sedang sekolah ingin sukses, Allah kasih tunjuk kepada orang tuanya, ini cara sukses. Gara-gara kita menghadiri pengajian itu, Allah bukan Ahmad Darmawan, tapi kece Allah bukan surat Al-Ankabut di akhir itu. Yo, jadi itu hadiah dari Ambok melalui Al-Quran Johar. Lanjut, kalau saya jadi pada kesempatan kini kok tidak panjang-panjang GTC, kaji lambung. Saya akan menyampaikan pesan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Iko pesan sebenarnya ada orang mendengar, sering kita mendengar. Ini pesan pun pernah disampaikan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari pernah dengar? Pernah ketemu? Sama di Lombok. Ceritanya itu Abi Dzar Al-Ghifari, menurut sejarah beliau salah satu tokoh sahabat yang sederhana, sehingga kalau ada orang-orang sepuh-sepuh yang suluk itu mengikuti jejak Abi Dzar Al-Ghifari yang sederhana. Kedua, ini nasihat disampaikan kepada Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Siapa Ubay bin Ka'ab, Pak? Yang pasti itu sahabat Nabi lah, yang pernah berjamaah sholat tarawih di Nabi. Ketika itu kan masing-masing sholat tarawih. Kece Umar bin Khattab, itu bagus waktu berkelompok, aduh, nah jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Kemudian kata Umar bin Khattab memerintah kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay, rancak digabung saya sholatnya lain, sholat tarawih. Disitulah sholat tarawih. Umar bin Khattab. Jadi beliau diantaranya meriwayatkan tentang sholat tarawih. Apa pesan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada dua sahabat sekaligus kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW? 3 pesannya. Kesempatan ini aku ciese. Apa pesan Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, Abi Dzar, Ubay bin Ka'ab, ittaqillah haitsu ma kunta. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa engkau di mana saja engkau berada. Ini tema kiniku tentang takwa. Apa itu takwa? Terus, Bu, apa Bu? Kalau kejadian akan takut kepada orang tua. Apa Bu? Untuk masalah takwa ada contoh yang singkat pada kisah di antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Di suatu ketika Umar bin Khattab sa'ala Ubay bin Ka'ab an taqwa. Jadi Umar, tokoh sahabat Nabi yang berani dalam berdakwah, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay, apa itu takwa? Apa itu takwa? Kemudian kata Ubay bin Ka'ab menjawab pertanyaan daripada Umar bin Khattab. Balik bertanya, Santiam kan? Ditanya, balik nanya. Oh kan tahu. Tapi Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar bin Khattab, masalahtum tariqan la syauki. Artinya itu, Ampun nggak tahu Arab dan tidak pernah keluar sekolah di Arab.
Mudah-mudahan Ustaz bisa menerjemahkan. Jadi kata Ustaz Azmi terjemahnya kok. Wahai Umar bin Khattab, apakah engkau pernah berjalan yang mana jalan itu ada duri? Baca Umar. Bala, yo tentu lah, baik. Itu namanya jalan pasti, ndamu mulus tanoi pasti ada bergelombang, ada batu, ada duri. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau engkau menemukan dalam perjalanan ada duri? Lanjut kata Umar bin Khattab menjawab pertanyaan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Kata beliau, istamartu wastahattu, aku akan hati-hati, aku akan waspada, tidak main labrak tadi. Ada duri, ada lubang, aku nak. Kalau lubang belok, ada duri, mau singkat kami duri. Begitulah cerita kisah antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Jadi intinya itu takwa itu Pak. Hati-hati. Ini timbul pertanyaan. Kawak sadodo yang hadir, kira-kira ada yang punya pernah kena musibah tak di awal? Pernah sakit awak? Pernah enggak? Pernah. Ketika kita terkena penyakit, terkena musibah, apa yang pertama kali kita ucapkan? Apakah ada ucapan yang memang kita menyakiti Allah? Mande-mande kini sedang MOU doang sakit gini gagal bisnis kok. Pak gini jadi kok aku nggak bisa ini kok batal kok Pak? Ya batal yang sakit. Mang itu apa? Katu apa? Padahal kata Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, kalau ada kan itu masalah kok. Sudah kita mau jadi kok, kalau waktu itu jadi begitu. Sakit ya Pak. Tak gara-gara aku kok sehat malamnya itu. Pas subuh, sakit, bongan sampai kita tidak bisa menjumpai orang tersebut. Pasti yang kita ucapkan mande-mande kok Allah tidak adil kawan. Kalau gini apa namanya anak kok ingin menjadi virus, kalau itu pilih satunya kita akan menggerutu karena ini dakwah, karena seharusnya ketika musibah atau penyakit datang kepada kita, tidak itu yang pertama kita ucapkan. Kalau betul-betul kita orang yang bertakwa, Bapak kece awal kira-kira kalau bertakwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Pak. Awak kadang-kadang saya meninggal tuh lillahi. Jadi inna lillahi itu tidak hanya kepada orang yang meninggal ketika sakit karena musibah apapun menimpa kita, itulah tanda takwa. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti awak pernah kehilangan pipi, pasti awak pernah sakit, pasti awak bisnis gagal dan sebagainya. Itu yang pertama kali. Kalau ini yang kita pertama, berarti termasuk orang yang bertakwa. Insya
Allah. Kalau awal dapat keuntungan, anak lulus, bisnis lancar, orang rumah sehat, apa yang pertama kali ucapkan? Alhamdulillah. Tapi terkadang awal lupa. Terkadang awal lupa. Pak, jadi tetangga awal. Pak, apa yo? Anak lulus, bisnis lancar, dan sebagainya. Tanggapan di tetangga atau kawan kita, terkadang kita lupa. Apa kecewa? Ampun. Itu kok enggak mungkin kau orang rumah sehat meliko kok, tak mungkin anak lulus kau ngandambo kok. Ampun orang lain. Awal kok Josia. Jo yang punya awal, Jo yang punya orang rumah awal, anak awal dan mis awal itu Allah. Yang pertama kali kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bentuk syukur Allah pertama. Ketika itu yang pertama kali kita ucapkan, maka yakin kita akan ditambah nikmat oleh Allah. Bagi Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jika kalian syukur, maka akan ditambah. Tapi kalau kalian kufur, maka azab sangat. Sebab bisa jadi Pak, ketika awal tadi mengatakan kalau anak lulus, sejam kemudian yang tadi anak lulus tiba-tiba punya dibawa sama laki-laki lain. Tiba-tiba bisa jadi Pak. Saya nggak tahu, kan Allah. Ada petugas, Pak, alhamdulillah anak lulus, alhamdulillah anak kamu dulu. Sejak kemudian Pak mau sampai ke rumah, aduh laki-laki lain bawa. Gara-gara awak kufur. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah. Sekali lagi. Jadi, ittaqillah haitsumahun kunta. Takwa di mana saja. Jadi hebatnya Islam beda dengan Islam. Awak diatur sama Allah, mau tidur bangun. Sebab bunyi hadisnya kan ittaqillah haitsuma kunta. Takwa kalian di mana saja kalian berada. Di masjid awak khusyuk baca Quran, zikir, nampak? Salat khusyuk, ibadah khusyuk. Itu biasa atau luar biasa Pak? Kira-kira Bu, kalau awal di masjid salat khusyuk, baca Quran, zikir, mengecek sembarangan, kira-kira biasa atau luar biasa Bu? Mak? Hah? Biasa luar biasa? Hah? Hello, Mak? Kira-kira biasa atau luar biasa? Kalau Allah ya Mak. Kalau itu yang awal lakukan di masjid, kecurang boleh hebatnya. Sama si anu, apa si anu? Tadi ke masjid, zikirnya dan sebagainya. Yo kita kasih aplaus, betul. Tapi kalau sekedar takwa di masjid itu biasa selesai. Yang paling sulit takwa itu ketika di luar masjid. Luar masjid. Kadang awal disikut takwa zikir dan sebagainya, sholat tiba di luar, sedang di perjalanan. Atau awal sedang karajo tiba azan kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awal sedang apa karajo
kira-kira dilanjut awal kau kerajo atau sebelah dulu? Nah, nanti selai. Karajo kau nabi seketek lain tanggung. Padahal masaji sebelah kantor awak. Akan gampang itu. Perlu jadikan lain. Azan. Di situ justru luar biasa awak sebenarnya. Jadi itu yang awak ajarkan ke anak awak. Awak berbuat terus ke anak awak. Insya Allah rumah tangga awak, kampung awak akan diberkati oleh Allah. Betul tak Pak? Betul tak Pak? Kuat Tuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau di masa dia awal takwa, di luar awal takwa, tiba pemadam azan karena dia berhenti. Ada orang yang jawab sudah bayoyo ingin menipu orang, tak boleh, dosa dong. Ada orang, dosa dong. Bagi gua awak dosa, bagi gua ketika kawan tu, ya Tuhan siapa? Awak sana, insya Allah berkah karena doa awak, berkah rumah tangga awak, berkah kamu. Kau sadar kau apa kata Allah dalam Al-Quran? Lau anna ahlal qura amanu. Seandainya kata Tuhan penduduk suatu kampung, suatu kaum, penduduk suatu kampung atau kaum ia beriman tadi sampaikan Ustaz Azmi pangkal itu cuma tak iman doang. Yo, tadi kan disampaikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Begitu pula Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau ingin meninggal pun menyampaikan hal itu. Qala li bani. Jadi Nabi Yakub itu mengejek ke anak-anaknya, mata buduna mim ba'di. Wahai anak-anakku sekalian, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Kalau apa? Apakah kita pernah mengatakan hal itu kepada anak didik kita atau anak kandung kita? Nah, kamu besok makan apa? Apa tak punya pipis? Paling itu tiba. Kalau awal. Tapi Nabi Yakub sebelum meninggal itu pertanyaannya, mata buduna mimbadi, wahai ananda anakmu, apa yang akan kalian sembah setelah meninggal dunia? Tidak pipi, tidak sampai tidak bawa mata kuluna mimbadi. Apa yang kamu makan anak-anakku kalau aku sudah meninggal dunia? Tempat tinggal mana yang akan kamu tinggal setelah aku meninggal dunia? Rumah dah dodo. Mungkin itu kalau kita. Tapi Nabi Yakub kepada anak-anaknya, mata buku nanamkan tauhid. Jadi kalau sudah terangkan tauhid, dimanapun anak kita, insya Allah akan intakilah bertakwanya kepada Allah di mana saja dia berada. Nggak bakal berani anak kita kalau perempuan buka aurat di mana-mana. Nggak bakal berani. Istri kita nggak bakal berani macam-macam walaupun tidak ada kita. Yo, Pak. Sebab tak iman takwa sudah ada. Merasa dilihat oleh Allah, ada sifat Allah dalam diri. Mudah-mudahan tuh yang sakit itu yang sakit itu bisa untuk awal pribadi saya sendiri.
Bapak, Aman, Ananda yang hadir ini, pemuda-pemudi, awal pegang nasihat Nabi kepada sahabat itu, takwa awak di mana saja awak berada. Di WC awak mesti bertakwa. Mau tidur awak mesti bertakwa, baca doa berwudu. Bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahi hadana li hadapan. Doanya itu Pak. Doa bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau ke kantor awak, keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Insyaallah ibadah awak, karajo awak akan diterima oleh Allah dan akhirnya keberkahan akan muncul dari langit dan bumi. Itu seandainya penduduk kampung atau kaum beriman kepada Allah, warga kaum mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kata Allah, pasti akan aku buka keberkahan dari langit, hujan. Hujannya tidak hujan banyak, Pak. Hujan yang kita butuhkan. Minas sama wal ardh, tumbuh-tumbuhan. Kalau situ ada apa namanya, pohon karet, capek tumbuh. Jadi dengan itu mudah-mudahan dengan iman dan takwa Allah akan menurunkan berkah kepada keluarga kita dan kampung kita. Tapi Pak, kalau awak tidak beriman, tidak bertakwa, lanjut ayat itu, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka bukannya bertakwa, bahkan mereka maksiat, mereka kufur. Lalu aku siksa mereka disebabkan apa yang mereka berbuat. Na'udzubillah. Intinya mari kita perbaiki iman awak, takwa awak dengan ibadah kepada Allah, sholat berjamaah di masjid, zikir, baca Quran, ajak anak-anak awak supaya masuk surga doa wa. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.